Kalau di berbagai negara maju, kayak di Amerika atau beberapa negara di Eropa, ini helm tuh sebenarnya udah cukup sih buat harian ataupun buat sport touring. Tapi kalau di Indonesia, banyak yang bilang ini tuh helmnya helm nanggung. Tapi masalahnya mereka itu ngebandingin sama EGV Pista yang harganya beda 15 juta. Padahal EGV itu nggak selalu Pista. Ini juga kayaknya udah cukup sih. Kita bakal bahas helm ini. Ini dia EGV K1S. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Acun Hobi bareng gue Reza Andi. Yes, kali ini kita bakal ngebahas helm EGV K1S. Sebenarnya di kelas, atau bukan di kelas, di skala internasional, helm ini tuh udah banyak banget dibahas. Salah satunya oleh Motorcycle News, Motorcycle HQ, atau Bennett UK. Mereka bilang ini helm sebenarnya cukup atau cukup oke di kelasan entry sampai ke mid level untuk kebutuhan harian ataupun untuk sport casual lah ya. Dan sekarang kita bakal bahas di Acun Hobi untuk di skala di Indonesia ya, regional Indonesia. Dan kita mulai dari si desainnya dulu. Secara desain, EGV K1S ini mengadaptasi dari racing helmetnya EGV yaitu Pista. Dan menurut gue itu jadi benchmarknya juga buat semua line up-nya EGV. Karena mirip-mirip desain-desainnya. Dan untuk kelasnya helm ini masuk ke entry mid level lah. Entry sampai ke mid level untuk di kelas helm EGV K1S ini. Karakternya racing agresif untuk helm ini, dan dia punya lekukan di bawah di sini yang jadi ciri khasnya EGV juga dari dulu. Sebenarnya kalau nggak salah dia tuh punya fungsi sebagai perlindungan terhadap tulang selangkah kita atau collarbone kita dengan bentuk yang melengkung seperti ini. Untuk EGV ini dan streamline-nya, dia tuh sebenarnya minimalis tapi kesan agresifnya terbentuk dari bentuknya gitu, bukan dari streamline-nya. Streamline-nya minimalis, menyatu dari depan sampai ke belakang. Bagian depan ciri khasnya dia lebih runcing untuk bagian dagunya. Itu ciri khas dari helm-helm EGV yang full face-nya. Dan untuk ventilasinya, dia ada 5 intake di bagian depan, ada 2 exhaust port atau ekstraktor untuk melepas hawa panas. Jadi untuk bagian depannya, dia di sini ada mount fan, ada mount fan di sini. Mekanismenya ada di bagian balik chin guard-nya. Ini untuk ngebuka tutup si mount fan-nya ada di balik chin guard-nya di sini. Oke, ada 2 intake. Lalu di bagian atasnya dia ada dual intake, 3 bukan 2, tapi 3 untuk hawa masuk intake-nya ya. Jadi bagian tengah di sini dan 2 di bagian kiri kanannya. Mekanismenya semuanya di sliding gitu. Dia punya mekanisme masing-masing ya. Jadi ada 3 mekanisme. Dan ya yang seperti gue bilang tadi, sisanya ada 2 buah lubang exhaust port di balik spoilernya di sini gitu. Dan ini bentukannya simple ya, jadinya enak melihatnya. Dia punya integrated spoiler di sini yang menyatu gitu ya. Dan spoilernya juga terlihatnya proporsional dengan semua desain dari si EGV K1S ini. Dan ngomongin detail-detail luarnya, emang ini helm kerasa premiumnya dari detail-detail kecilnya, kayak di bagian rubber area lehernya ada embos EGV, lalu ntar kita lihat di bagian internalnya pun menunjukkan ini kelas premiumnya kerasa di situ gitu ya. Lalu di bagian nose guard-nya pun dia materialnya rubbernya yang kerasa premiumnya di sini untuk bagian rubber nose guard-nya gitu. Jadi semuanya dibikin rapi lah untuk sekelas helm EGV. Lalu untuk bagian visornya, visornya sebenarnya bentuknya belum yang flat ya, tapi semi flat di sini, dan dia sudah bisa terpasang dengan pin lock yang Next Vision 70 untuk compatibility-nya. Dan yang impresif itu menurut gua soal mekanisme rekatnya, ataupun ada bikin apa ya, dia bisa ngasih gap sedikit buat sirkulasi udara yang masuk gitu. Jadi dia tidak ada visor lock, cuman dia ada bukan helper di sini ya, let's say helper lah gitu ya. Dia bisa ada sebuah mekanisme yang membantu kita buat ngasih gap sedikit di bagian helmnya, kita angkat dikit. Nah di sini, ini kalau misalnya di cuaca-cuaca tertentu kalian membutuhkan udara lebih masif masuk ke area visornya, ini tinggal diangkat sedikit, ada celah lagi gitu di sini. Ini ngebantu juga. Dan untuk ngangkatnya sih sebenarnya ada hooknya di sini bagian kirinya. Dan untuk rekatnya sendiri, ini rekatnya simple banget buat ngelepas pasang visornya. Ini gue yakin nggak sampai 10 detik buat ngelepasnya. Kita coba angkat ya. Tuh, tinggal ditekan dan udah kebuka, simple banget, anti patah-patah klip sini. Kita pasang lagi ya. Dan pasangnya pun ya gampang, tinggal masukin ke
slot-slot yang tersedia aja. Udah terpasang lagi. Oke, jadi sesimpel itu untuk mekanismenya. Lalu kelebihan di bagian visornya dia itu Ultra Vision View yang secara horizontal dia punya view angle 190 derajat. Jadi ini luas banget untuk view angle-nya dari si AGV K1S ini. Dan kalau teman-teman pengen melihat langsung helm ini, pengen ngelihat detailnya seperti apa, fittingnya cocok atau enggak gitu ya, kalian bisa langsung datang aja ke Cuan Helmet, toko helm dan apparel dengan koleksi paling lengkap dan 100% original. Helm dari KYT, AGV, Arai, Soy, Nolan, HJC, Shark, Stars, dan lainnya ada di Cuan Helmet. Dan nggak cuma helm, apparel juga lengkap, ada glove, sepatu, jaket dari brand-brand ternama kayak Alpine Stars, Magna, RS Taichi, York juga ada di sini. Lalu Cuan Helmet juga buy and sell ya, jadi kalian bisa cari helm second di sana kalau misalnya mau, atau kalian bisa jual helm kalian ke sana dan mereka juga punya garansi buyback kalau misalnya kalian belanja di sana. Itu juga menarik dan yang lebih gokil lagi, kalian bisa treatment helm ataupun apparel kalian di sana mulai dari cuci, coating, bahkan sampai ke repair helm-helm kalian yang misalnya punya masalah di helm kalian gitu ya, mau dia bagian defect area luarnya atau interiornya itu bisa di repair di Cuan Helmet. Jadi untuk informasi lebih lengkapnya soal Cuan Helmet udah gua taruh di deskripsi. Oke, jadi cek deskripsi dari video ini. Oke, sekarang kita lanjutin ngebahas helm AGV K1S ini. Untuk materialnya, sekarang kita ngebahas materialnya. Materialnya sebenarnya dia masih termoplastik karena dia masih di kelasan entry sampai ke mid level dia menggunakan termoplastik, tapi sudah tersertifikasi ECE 2206 yang which is itu yang tertinggi untuk sertifikasi di Eropa, dan tentunya juga dia sudah SNI karena masuk ke Indonesia. Dan yang impresif itu sebenarnya soal IPS-nya, karena IPS dari si helm ini dia menggunakan multi density sampai ke 4 lapisan. Itu menurut gue sebuah fitur yang mahal karena itu juga yang menjadi poin utama untuk sebuah helm yang merupakan alat keamanan berkendara gitu buat semua para rider. Lalu untuk sizing shell-nya dia punya 2 outer shell size dengan 4 inner shell size. Jadi dia ada 2 ukuran untuk batoknya dan ada 4 ukuran untuk inner batoknya atau untuk isi IPS-nya. Jadi itu memberikan kenyamanan yang lebih presisi buat setiap ukuran lingkar kepala teman-teman semua. Masih soal fitur safety-nya, helm ini menggunakan sistem penguncian double daring yang which is juga ini merupakan sistem penguncian paling aman untuk sebuah helm sebenarnya. Walaupun sedikit ribet, cuman ini yang paling aman dan gue lebih prefer kuncian seperti ini sih untuk sebuah full face, mau itu full face untuk touring atau untuk racing tentunya gitu ya. Gue lebih suka menggunakan double daring untuk helm-helm full face. Oke. Dan untuk bobotnya sekarang kita coba timbang. Oke, untuk bobotnya di helm size M ini tuh di 1570 gram untuk bobot dari si helmnya. Jadi itu merupakan bobot yang masih umum untuk sebuah full face ya, di kisaran 1500-an untuk bobot helm K1S ini. Dan sekarang kita lihat interiornya seperti apa, yang menurut gue juga itu salah satu yang impresif dari helm-helm Eropa soal interiornya. Oke, sekarang kita lihat soal material utama dari si helm ini. Helm ini menggunakan material dry comfort interior yang dia tuh sebenarnya kayak breathable, enggak terlalu halus tapi bisa menyerap keringat. Ini oke banget sih untuk feels-nya waktu kita pegang gitu ya, kerasa premiumnya. Density padding-nya pun ini enak buat gue, dan dia tipikal untuk neck roll-nya menyatu full sampai ke sini, menyatu full sampai ke bawah untuk varian neck roll-nya. Untuk detailnya kainnya seperti itu. Lalu dia ada aksen-aksen merah di sini, aksen merah untuk menguatkan khas racingnya mungkin ya. Di bagian chin strap-nya ada strap logo warna colorway-nya bendera Italia di sini. Colorway bendera Italia, sistem kuncian double daring, dan kita lihat detail untuk bagian chin strap-nya juga ada kulit sintetis di sini. Jadi dia kulit sintetisnya minim, dia lebih pakai semua fabriknya itu menggunakan dry comfort di sini. Dan ini yang Asian Fit ya untuk interiornya, untuk AGV ini karena ada Eurofit, ada Asian Fit. Yang gue pegang di sini, ini dia yang Asian Fit. Oke, dan kita ngelihat crown pad-nya juga tuh, dia ada aksen merah-merahnya juga di dalamnya. Dan detailnya juga rapi banget sih. Emang Eropa itu, helm-helm Eropa itu, ngomongin detail interiornya, mereka itu rapi banget sih untuk detail interior dari helm-helm Eropa itu. Oke. Dan di bagian si cheek pad-nya ada tulisan I wear fit di sini. Jadi ini punya fitur wearable glasses buat teman-teman yang berkacamata,
Dan juga dia sudah ada slot speaker intercom juga di bagian interiornya gitu. Ntar kita lihat detailnya seperti apa. Oke, sekarang kita coba lepas padding-paddingnya, oke? Udah terlepas semuanya dan kita ngebahas dulu soal paddingnya. Oke, pertama kita ngebahas soal paddingnya dulu karena banyak yang belum tahu soal mekanismenya. Jadi, untuk paddingnya itu, dia cheek pad dan neck roll itu menyatu kayak seperti ini ya. Dan menyatu untuk beberapa helm Eropa emang menggunakan mekanisme seperti ini yang menyatu antara neck roll juga cheek padnya biar lebih simpel mungkin ya. Dan sistem pengunciannya di sini ini menggunakan 3 buah snap button, cheek padnya diselipin juga ada kunciannya, bagian belakang juga ada kunciannya lagi. Ntar gue lihat kunciannya di bagian helmnya ya. Ini kuncian-kunciannya, oke. Dan detailnya juga dia simple banget di sini. Untuk pemakaian materialnya simple sih di sini. Eyewear fit. Dan untuk crown padnya di sini, crown padnya ada lapisan meshnya juga bagian atasnya, bisa kalian lepas kalau misalnya mau sirkulasinya lebih oke. Tapi detailnya, ini detailnya lihat. Mereka itu emang ngebuat lubang itu sesuai gitu. Di crown pad itu sesuai dengan intake ventilasi masuknya gitu. Ada lubang-lubangnya. Total ada 5 di sini. Ada 5 buah lubang biar lebih masif anginnya. Dan untuk bagian exhaustnya pun lubangnya cukup besar nih untuk melepas hawa panasnya gitu. Jadi detailnya diperhatikan. Untuk sistem pengunciannya bagian depan tuh ada 12 step button dan bagian tengahnya tuh ini bakal nempel ke velcro kasar. Dan untuk bagian belakangnya menggunakan 2 buah step button. Sekarang kita lihat EPS-nya, oke? Tadah, inilah EPS dari AGV K1S. Warnanya hitam, multi density, 4 lapisan. Jadi emang ngelihat secara kasat mata pun build quality-nya oke untuk EPS-nya rapi. Ada bagian EPS bagian pipi juga, semuanya rapi. Lubang-lubangnya juga sesuai, banyak banget lubang-lubangnya dan rapi juga untuk lubang-lubang intake-nya ataupun exhaust port-nya. Kanal udaranya streamline-nya juga mengalir sampai ke belakang, enak ngelihatnya gitu ya. Dan untuk fiturnya di sini ada slot untuk speaker intercom ya. Ini ada slot speaker intercom yang cukup besar juga untuk dimensinya. Ini ada pelindungnya sih, bisa kita lepas di sini pelindungnya. Nah ini tinggal dilepas doang, bisa terlihat dimensinya sebesar apa untuk slot speaker intercomnya gitu. Aman sih luas, jadi untuk sport casual atau untuk touring ini aman kalau misalnya kalian pakai intercom di helm ini. Snap buttonnya pun yang dia materialnya juga oke ya, material snap buttonnya, kunciannya juga bukan plastik yang biasa di sini. Dan untuk kuncian di bagian neck rollnya sebenarnya dia masih yang merah seperti biasa diselipin, cuman ini cukup membantu lah ya untuk kuncian-kunciannya gitu. Oke, jadi overall oke sih untuk interior, masih aman. Sekarang kita ngebahas fitmentnya, apakah bisa membuat menjadi helm yang nyaman di kelas harga 3 jutaan untuk helm ini gitu ya, di entry sampai mid level. Kita bakal cari tahu di segmen fitment. Oke, sekarang kita masuk ke segmen fitment. Di sini gue bakal jelasin gimana rasanya fitment atau fitting dari si AGV atau AGV K1S ini. Dan untuk informasi, ini helmnya size M untuk lingkar kepala 57. Dia Asian fit, karena AGV itu ada yang Eurofit juga, tapi ini Asian fit. Dan lingkar kepala gua tuh 56 cm. Sekarang kita bakal pakai helmnya, oke? Bismillah. Oke. Oke, yang pertama gue mau bahas soal si busa paddingnya dulu ya. Untuk busa paddingnya, seperti yang gue pegang tadi, emang density-nya tuh enak sih, lembut gitu. Untuk si kampukannya dia nggak terlalu keras banget, tapi nggak terlalu empuk juga yang bikin kepala kita amblas. Jadi ini empuknya enak, pas gitu. Emang karakter AGV untuk yang versi mid endnya seperti ini sih, enak untuk paddingnya empuknya gitu, bikin nyaman, bikin kita oke buat berkendara lebih dari 2 jam juga masih oke dengan kampukannya gitu, dia nggak amblas jadinya. Oke. Dan untuk fitmentnya, pertama kita ngomongin soal mahkota kepalanya dulu. Buat lingkar kepala gue yang 56 cm ini tuh pas sih, jadi perlu dicatat seperti yang bilang tadi, ini tuh yang Asian fit. Asian fit ini head shape-nya lebih ke intermediate oval ataupun ke rounded ya. Kalau misalnya pakai yang Euro spec atau yang Eurofit, dia tuh lebih oval atau long oval gitu. Jadi ini buat kepala gue yang intermediate oval,
dan lingkar kepalanya lebih kecil sedikit, ini pas, dia nggak ngegeser, gesernya cuma dikit banget, 1 senti itu nggak sampai. Jadi ini menurut gue harus upsize ya untuk pakai helm ini pas, nggak ada gap, nggak bisa bergerak tuh nih. Kuncinya untuk mahkota kepala beneran dari atas sampai ke pinggir tuh beneran dikunci sama si bagian crown padnya. Jadi good points untuk fitment bagian crown padnya. Dan untuk bagian pipinya di sini, untuk bagian pipi itu dia nggak terlalu ngunci kayak yang racing fit gitu, nggak sampai ngunci banget. Dia hanya pressure-nya kayak oke aja gitu untuk pressure ke bagian pipi kita, nggak sampai menyangga. Dan yang terasa itu bagian depan aja, bukan bagian bawah ataupun bagian belakang, tapi yang terasa yang nempel di pipi itu bagian depannya yang nguncinya itu. Jadi untuk bagian bawahnya ini nggak terlalu nge-cover untuk tulang pipi gue ya. Oke. Jadi emang kayaknya perlu sedikit upsize sih untuk helm ini. Dan overall buat fitmentnya untuk dipakai sehari-hari sih ini nggak akan ngeluh sih. Karena emang itu busanya enak, fitmentnya juga enak, nggak bikin pegel gitu ya, nggak terlalu ngunci banget kayak helm racing gitu. Ini enak. Dan untuk touring 2 jam, 3 jam juga ini masih aman menurut gue untuk si paddingnya gitu. Begitu juga untuk si fitmentnya nggak bikin capek. Oke. Dan untuk ruang telinganya ini luas banget. Ini nggak ada yang menyentuh sama sekali telinga gue di sini. Ini oke. Selain itu kita coba kacamata ya. Oke, untuk kacamata juga ini aman ya. Kalau misalkan pakai sunglasses seperti ini aman pakai kacamata. Nggak ada pressure sama sekali. Dan ini lumayan agak tebal juga untuk frame kacamatanya ya. Lumayan agak tebal. Jadi ini masih oke sih. Enak sih, dan ini menyangganya beneran di atas kuping gue ya, nggak ke paddingnya. Jadi ini enak buat buat teman-teman berkacamata ya. Tapi tergantung juga untuk kepala sih sebenarnya. Oke, ada sedikit catatan di bagian belakang neck rollnya emang dia nggak terlalu luas. Kalau misalnya kalian pakai motor sport yang sangat menunduk, ini mungkin bakal sedikit mengganjal di bagian leher. Tapi kalau misalnya kalian pakai motor yang tegak atau motor sport touring, kalaupun fairing tapi sport touring gitu ya, ini masih aman sih ya. Tapi kalau misalnya yang menunduk banget, ini bakal agak menahan sedikit bagian tengkuk belakangnya. Kayak motor tegak sih ini aman banget. Oke. Kacamata aman. Ini visibilitasnya oke. Kalau misalnya ditutup, dan memang wide angle 190 derajat, dia luas banget. Gua nggak ada yang menghalangi bagian kiri kanannya. Masih oke banget. Tapi yang gue bilang tadi, kalau misalnya mau ngasih gap sedikit di visornya, tinggal di push aja untuk bagian sini ya. Nah ini dia udah ngasih gap lagi nih gitu. Oke. Sedikit catatan mungkin soal cell size-nya. Untuk cell size-nya helm ini sebenarnya kan ada 2 nih. Ada yang dari size XS sampai ke M itu sama. Dan sisanya L sampai ke XXL, dia size yang lebih besarnya lagi. Untuk helm ini punya 2 cell size, dan sebenarnya untuk cell size-nya menurut gue ini lumayan cukup gede sih. Untuk EGV itu biasanya emang gede-gede untuk ukuran shell-nya seperti yang bisa kalian lihat di sini gitu ya. Ini lumayan gede, itu doang sih catatan dari gue. Tapi untuk fitmentnya, karena dia punya 4 IPS size, jadi itu sangat membantu soal fitmentnya. Kalau misalnya kalian nggak bermasalah dengan soal sizing outer shell-nya, ini enak untuk fitmentnya karena emang dia punya 4 cell size. Jadi fitmentnya pas banget dengan sesuai dengan lingkar kepala kalian lah gitu. Untuk presisinya oke sih. Oke, EGV K1S ini untuk harganya dibanderol sekitar 3 jutaan sampai 4 jutaan, tergantung liverinya, tergantung grafisnya. Kalau misalnya ada di sini ini, sekarang EGV-nya ini yang versi Rossi tahun 2001. Jadi itu harganya sangat bergantung pada livery yang dikeluarkan di versi K1S ini. Dan untuk harganya seperti yang bilang tadi, 3 jutaan sampai 4 jutaan. Helm ini sebenarnya untuk dipakai sport casual, untuk dipakai harian, ataupun pakai sport touring gitu ya. Ini masih oke sih, masih aman dan terasa nyaman. Helm ini bawa DNA dari si EGV yang tertingginya itu soal bentuknya dari shape-nya. Jadi untuk harganya, untuk jutaan emang banyak kompetitor lainnya. Masih ada Nolan yang pernah gue review kemarin 606, tapi untuk helm ini dia punya ciri khas soal desainnya yang emang mirip-mirip di semua line up-nya EGV soal full face helmetnya kayak K1S, K3, K6 sampai ke Corsair dan juga Pista. Jadi orang udah notice, oke, itu EGV gitu. Udah notice lah semua orang dengan bentuknya EGV itu. Dan untuk kelebihannya dia sudah isi 2206 untuk helm ini gitu ya. Jadi itu sebuah keunggulan tersendiri. Tapi ya disebut keunggulan juga kalau gue pikir sih udah harus ya. Untuk helm Eropa kisaran 3 jutaan 2026 sekarang.
ACI 2206 itu menurut gue sebuah keharusan sih sebenarnya gitu. Dan untuk reviewer internasional pernah ngomongin soal helm ini ada kekurangan soal di kebisingannya. Emang dia bukan tipikal yang sangat senyap banget, cuman nggak terlalu mengganggu juga sih, karena kebisingan itu bakal muncul di kondisi-kondisi tertentu aja. Misalnya lagi ngebuka visor atau ngebuka sedikit visornya, itu bakal sedikit kedengeran soal kebisingan dari si helm ini. Jadi intinya kalau misalnya kalian prioritasnya soal keselamatan, soal brand value yang tinggi di harga 3 jutaan untuk mid level, ini bisa jadi salah satu opsinya sih. Dan kalau misalnya kalian mempertimbangkan soal desain yang lain, soal fitur lain, misalnya kalian butuh sun visor atau emang yang pure untuk touring atau sport touring, 3 jutaan juga masih banyak beberapa pilihan lain. Jadi kalian bisa mengoperasi video review ini soal EGV K1S ini dengan beberapa helm line up 3 jutaan lainnya, misalnya dengan Nolan 606 kemarin, ataupun dengan cobain KYT R2R juga itu bisa menjadi pertimbangan lah beberapa helm tersebut di harga-harga yang mirip-mirip. Untuk R2R mungkin harganya lebih murah, tapi untuk dengan Nolan ini harganya masih mirip-mirip lah gitu. Untuk Nolan dan EGV sama-sama dari Eropa juga. Oke, sekian video dari gue untuk helm EGV K1S ini, mudah-mudahan bisa berbantu, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menghibur juga buat teman-teman semua. Dan gue ucapkan terima kasih banget buat teman-teman semua yang udah selalu support channel Acuan Hobi ini. Mudah-mudahan kalian dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Rizandi dari Acuan Hobi.